pengetahuan tentang ini loh kesehatan reproduksi yang benar itu ini, jaga kebersihan, jangan sampai melakukan yang di luar aturan dan yang lainnya karena membahayakan kesehatan reproduksinya. Satu, kemudian yang kedua gizi, jadi dua itu. Gizi itu saya juga miris ya dengan anak-anak itu kadang-kadang takut gemuk itu loh Mas, jadi pada diet. Podcast Dulaut, nonton yuk. Pagi ini SMP Negeri 2 Tuban, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Lulut Purwanto selaku pendonor darah terbanyak ya, di Kabupaten Tuban, dan Ibu Lili Kaufa selaku Kepala Puskesmas Kebonsari Tuban. Ya, selamat datang Bu Dr. Kaufa ya. Selamat datang Pak Lulut. Terima kasih. Pagi ini kita akan membahas mengenai kesehatan yang digelar hari ini di SMP Negeri 2 Tuban adalah menggelar sekolah sehat yang nantinya di mana anak-anak kedepannya biar lebih sehat begitu. Yang pertama saya tanya dulu Bu Lili ya. Bu Lili selaku kepala Puskesmas Bonsari ya. Iya. Dengan SMP 2 programnya ke depan seperti apa Bu kira-kira? Iya, terima kasih. Untuk kami dari Puskesmas, kebetulan SMP 2 ini memang masuk wilayah kami ya, Puskesmas Kebonsari. Jadi kalau kegiatan rutin ke sekolah, satu adalah ada penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, kemudian penyuluhan tentang gizi, serta ada kegiatan ini ada olahraga. Maksud saya ada kesehatan olahraga itu berupa tes rockpot. Tes rockpot itu untuk menilai kebugaran si anak. Jadi kami sudah menganggarkan itu untuk kegiatan melihat kebugaran anak gitu. Jadi ada dua kegiatan itu yang kami laksanakan di sekolahan. Gitu. Nah, untuk harapannya dengan adanya program seperti itu untuk anak-anak SMP 2, harapan panjenengan ke depan seperti apa kira-kira? Harapan saya anak-anak itu paham tentang kesehatan sehingga dia bisa menjaga kesehatan itu secara mandiri dan bisa menilai dirinya sendiri bahwa dirinya itu sehat atau tidak dan bisa menjaga kesehatan secara mandiri gitu. Untuk kesehatan reproduksi kami juga mengharapkan dan ini ya tidak kalah dengan YouTube yang menampilkan yang kadang-kadang tidak benar ya Mas ya, hoax dan yang lainnya, apalagi kalau nyun sewu kayak porno dan yang lainnya. Kami memberikan pengetahuan tentang ini loh kesehatan reproduksi yang benar itu ini, jaga kebersihan, jangan sampai melakukan yang di luar aturan dan yang lainnya karena membahayakan kesehatan reproduksinya. Satu, kemudian yang kedua gizi, jadi dua itu. Gizi itu saya juga miris ya dengan anak-anak itu kadang-kadang takut gemuk itu loh Mas, jadi pada diet gitu, akhirnya kurang gizi, kurang konsentrasi, kemudian anaknya nyun sewu itu tidak bisa tinggi gitu, agak pendek karena masih SMP, proses pertumbuhan tapi kok diet gitu. Kemudian ini juga anak-anak juga terlalu banyak makan makanan kekinian yang istilahnya itu kurang bergizi, kandungan gizinya kurang. Jadi kita fokuskan kedua itu, gizi anak sama kesehatan reproduksi. Oke, berarti ke depan itu harapan kita semua anak-anak itu sadar dengan kesehatan begitu ya. Karena betul. Kesehatan itu ya sangat penting ya, dan betul. Yang membuat sehat adalah dirinya sendiri kan, gitu ya. Oke, jadi harapannya panjenengan seperti itu, semoga anak-anak juga lebih sehat. Amin, ya, amin. Nah ini untuk Pak Lulut ya, selaku pendonor terbanyak. Pak Lulut,
perasaan sebagai pendonor terbanyak dan manfaatnya mendonor darah itu apa, Pak? Terima kasih. Tapi izinkan saya menyampaikan ucapan dirgahayu yang ke-44 untuk SMP Negeri 2 Tuban. SMP Laut melangkah pasti meraih prestasi. Terima kasih. Semoga prestasi itu segera bisa diraih, diawali dengan langkah yang pasti. Prestasi tidak seperti turunnya air hujan, tapi prestasi memang harus diraih. Dan tidak cukup hanya diam, tapi juga harus bergerak dan melangkah secara pasti. Berbicara donor darah, Mas Adi, donor darah itu merupakan gaya hidup sehat. Karena yang bisa donor itu memang hanya orang yang sehat. Dan kalau sudah bisa donor, itu disebut orang yang sehat. Sehat dalam arti fisik, sehat dalam arti jiwa, dan sehat dalam arti sosial. Sehingga sebagaimana pernah disampaikan oleh Ketua PMI Pusat waktu itu Pak Yusuf Kala, donor darah itu harus menjadi gaya hidup sehat. Oleh karena itu, ini harus dimulai sejak usia dini sesuai dengan ketentuan yang ada. Artinya harus memenuhi persyaratan dan ketentuannya harus dipenuhi. Ini juga perlu disosialisasikan pada remaja-remaja juga, dan khususnya saat ini untuk Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah di SMP Negeri 2 Tuban memang harus sudah memulai gaya hidup sehat. Tadi disampaikan hidup sehat memang bukan apa-apa, tapi tanpa sehat juga tidak ada apa-apa. Ya, ini untuk bisa mewujudkan itu harus diantaranya dimulai dari donor darah. Tidak ada aktivitas yang secara rutin setiap 2 bulan sekali bisa memeriksakan kondisi kesehatannya, terutama pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan kadar hemoglobin. Karena kalau sudah bisa donor darah secara rutin, itu setiap 2 bulan sekali akan diketahui bagaimana kondisi tekanan darahnya, bagaimana kondisi kadar hemoglobinnya, dan bagaimana juga kondisi kesehatannya. Oleh karena itu, kalau donor darah ini sudah bisa dilaksanakan secara rutin, itu secara sukarela, insya Allah akan menjadi sehat. Dan itu yang dirasakan, dan itu memang menjadi harapan dari para pendonor sukarela. Demikian Mas Adi. Oke, berarti donor darah itu tidak perlu kita takuti, Pak ya. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti iya, dari donor karena darah. untuk mengecek kesehatan kita secara berkala, intinya seperti itu ya. Hanya memang perlu dimotivasi. Iya, berarti artinya tidak sakit dan tidak menakutkan ya. Sakitnya itu hanya di situ. Oh iya. Karena sejauh ini anak-anak itu kadang-kala takut donor darah, tapi suntiknya jarumnya begitu besar katanya kan begitu ya. Tapi sebenarnya selaku pendonor darah terbanyak dari Pak Lulut itu bahkan bisa mengecek kesehatan secara kontinu kan begitu, nggih. Rasanya tidak ada aktivitas selain mungkin untuk mendonor darah untuk pemeriksaan secara rutin. Coba bisa Mas Hadi rasakan sendiri. Apakah 1 bulan terakhir ini memeriksakan tekanan darah dan kadar hemoglobinnya? Betul. Nah, oleh karena itu, kalau itu sudah dibiasakan akan selalu kita bisa mengetahui bagaimana kondisi kesehatan kita, di antaranya untuk mengetahui tekanan darah kita, di antaranya untuk mengetahui juga kadar hemoglobin kita. Bagaimana tadi informasi penyuluhan disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas Bongsari pada murid-murid anak-anak kita di SMP Negeri 2 Tuban untuk dapat selalu menerapkan pola hidup sehat, membiasakan isi piringku, mengkonsumsi tablet tambah darah, itu kan pemberian informasi tentang kesehatan reproduksi itu kan ini dalam rangka supaya bagaimana kita bisa menjaga, mengajak anak-anak itu hidup sehat. Saya seringkali mohon maaf itu, saya seringkali menjual informasi. Saat ini kita itu sering dan selalu dibiasakan membersihkan lantai yang kotor, tetapi lalai membenahi genteng yang bocor. Saat ini sering kita itu dalam konteks apapun
masih disibukkan untuk mengobati, membenahi penyakit atau yang katakan yang tren saat ini mengobati penyakit TB, menurunkan angka stunting, tapi lalai membenahi genting yang bocor, lalai untuk melakukan pencegahan. Dan pencegahan itu dilakukan sejak dini, sejak dari hulunya. Dari mana? Dari hulunya yang diantaranya dari SMP Negeri 2, dari murid-murid kita, dari marga kita. Di antaranya juga tadi yang sudah diupayakan oleh Puskesmas Kebun Sari. Demikian Mas. Oke, berarti pesan Pak Lulut juga bahwa kesehatan itu perlu kita tingkatkan kembali agar hidup kita juga lebih sehat, lebih baik ya. Gitu ya. Oke, begitu Pak Lulut, terima kasih atas kedatangannya ya, dan Ibu Dr. Lili ya, Sama-sama. terima kasih. Oke pemirsa ya, dari podcast pagi ini diharapkan kita selalu membiasakan diri pola hidup sehat dan tidak takut dengan apa istilahnya donor darah kan begitu ya. Dan bagi pemirsa Dulaut sendiri, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan dan semoga yang datang hari ini, yang nonton di channel YouTube SMP Negeri 2 Tuban diberikan kesehatan. Terima kasih, selamat pagi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi